Waduh, mantep ya, luar biasa ya. Subur. Biar penghijauan, seger. Ini namanya pohon apa? Anggur, Bos. Ngawur, anggur. Anggur itu pohonnya merembet. Kangkung. Maaf teman-teman, saya ini nggak ngerti soal tumbuh-tumbuhan. Ini namanya kecambah. Kecambah itu kecil-kecil. Kecil-kecil. Lah aku udah tahu ini tembak kok. Oh, ini bako. Tembak. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Lombok Timur. Di sini adalah penghasil tembakau terbesar sampai dikirim ke luar negeri. Wow, luar negeri berhasil. Amerika apa? Amerika Latin dan Amerika Gedrik semua dikirimin, Mam. Luar biasa. Bos. Ada cewek. Wah, cantik, Bos. Duduk. Jalan lagi, maju. Oh iya. Bos. Ayo, Bos. Bos, mau foto, Bos. Aku nomor satu, Bos. Ayo, Bos. Tar dulu. Nggak bisa. Yang tahu dulu siapa? Yang tahu dulu siapa? Yang kamu tuh yang ngajak siapa? Hah? Yang ngajak siapa? Yang ngajak. Tapi yang ngajak kamu siapa? Renaldi, Bos. Pesanan pencen kangkung, Bos. Kamu beli makanan. Sedikit-sedikit Aku tak buang ya Kampung. Silakan. kristalisasi. Loh, ya kan enak toh. Kalau udah dapat duit udah gitu. Jadi pentingnya hanya duitnya tok. Kerjanya belakangan kok. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, itu ada wanita sangat seksi sekali, kecil, bibirnya tipis dan manis. Itu kalau udah ngelirik cowok, itu penyakitnya tim Mister Tukul jalan-jalan terus kambuh ke sana. Waduh, luar biasa. Wah, asik, cantik lagi. Manisnya, wow. Di Lombok Timur ternyata ada wanita manis banget, luar biasa. Seksi-seksi lagi. Tapi kok larinya ke semak-semak seperti ini? Aduh. Ada apa nih? Cantik tapi larinya ke semak-semak. Ada apa ini? Tapi coba dulu. Kita lihat. Tapi demi wanita cantik, semua dikorbankan. Pemirsa, ternyata sepi. Gak ada orang. Ceweknya tadi tak buntutin, saya follow. Saya kindili kok. Gak ada. Pemirsa, siapakah sosok wanita yang cantik yang dilihat oleh Mister Tukul? Dan siapakah sebenarnya wanita yang masuk kawasan Batu Golok itu? Warsito di situ ya. Oh, bukan Warsito. Warsinem alias Rida. Mas Tukul. Ih. Sama siapa, Dak? Aduh, aku lagi sama Pak Lalu nih, Mas. Oh, Pak Lalu. Ya. Wah, Pak Lalu. Ya, luar biasa nih, Pak. Beliau nih kepala desa masih sini. Oh, kepala desa sini, Pak Lalu. Ini Pak Lalu, saya mau nanya. Tadi tuh waktu saya di kebun itu tembakau. Itu terus teman saya tuh ngeliat wanita cantik berbaju kuning. Kakinya sih kecil, bagus. Badannya sih oke banget gitu. Tapi tak ikuti gitu sampai teman-teman saya tak kasih duit, tak suruh jajan duluan. Tapi begitu saya ikutin sampai sini kok hilang. Itu siapa nih Pak Lalu dia? Kalau yang ketemu mungkin sama Mas Tukul itu kayaknya memang penunggu dari tempat ini. Penunggu dari tempat ini. Ini merinding. Mana coba, Mas? Beneran loh. Merinding. Nah, Pak Lalu, maaf. Ya. Di sini ada batu yang sangat fenomenal. Batu apa ini? Nah, itu yang di sini memang batu itu yang sangat terkenal, yang memang kita diceritakan dari turun-temurun oleh orang tetua-tetua kami di sini. Itu adalah namanya Batu Golok.
Batu golok. Batu golok, bukan Batu golok. golok. Iya. Batu golok itu maksudnya batu golok. Golok itu maksudnya tinggi. Oh. Tinggi ya batu. Ada kejadian apa dulunya itu? Konon ceritanya di sini kan pada saat itu ada orang tua yang mempunyai 2 orang anak sedang menumbuk padi. Kemudian anak itu duduk di atas batu itu. Duduk di atas batu yang ada di sana itu. Jadi pada saat itu ibunya sedang asik menumbuk padi. Itu tiba-tiba batu itu posisinya semakin tinggi, bertambah tinggi. Dan ketika ibunya akan menoleh ke anaknya itu, taunya batu itu anaknya itu sudah di atas. Luar biasa sekali ya. Itu asal muasal. Mbak Rida, kita kayaknya Papi diizinkan boleh mendekat? Boleh. Pemirsa, sebelum nanya ke Mbak Rida, kita kayaknya lebih baik mendekat sana. Sebetulnya ada siapa? Batu golok, sejenis batu ceper yang terdapat di Desa Padamara, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menyimpan legenda menarik dan juga misterius. Masyarakat sekitar meyakini batu golok tersebut pernah memakan korban 2 orang anak kecil yang akhirnya berubah menjadi burung. Ada banyak versi cerita batu golok yang beredar di masyarakat. Dahulu kala di daerah ini terdapat sepasang suami istri miskin yang memiliki 2 orang anak kecil. Mereka bekerja sebagai buruh tani yang setiap hari harus berkeliling desa menawarkan tenaganya untuk menumbuk padi. Mereka berdua pun selalu membawa kedua anaknya setiap bekerja. Menurut cerita yang kita dengar dari dulu, dari orang tua kita dulu cerita, bahwa ada seseorang anak yatim piatu lah, yang ditinggal sama orang tuanya. Setelah itu, dia pergi mengembara karena ibu tirinya sendiri, dia tidak begitu akur lah dengan itu. Akhirnya dia terlutang lantung lah ke sana kemari. Akhirnya dia sampai di tempat itu namanya Batu Golok di Desa Padamara. Nah di sanalah ceritanya dia duduk-duduk. Setelah itu sambil dia nangis-nangis, nyanyi-nyanyi kecil dia bilang, "Oh ina, oh jama," katanya. Tapi artinya, "Oh ibu, oh bapak," artinya. Sire tinggang Batu Golok, artinya itu semakin tinggi batunya. Suatu hari saat sedang melakukan pekerjaannya, sang ibu meletakkan kedua anaknya di atas batu ceper yang terletak tidak jauh dari tempatnya menumbuk padi. Secara misterius, kedua anak tersebut merasakan batu yang mereka duduki bergerak ke atas. Mereka pun berteriak memanggil ibunya. Karena sibuk bekerja, sang ibu tidak menghiraukan teriakan anaknya yang semakin samar dan semakin jauh karena batu yang mereka duduki sudah semakin tinggi menjangkau angkasa. Kedua pasangan suami istri tersebut akhirnya bertapa dan memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Mereka pun mendapatkan sebuah sabuk sakti untuk memangkas batu tersebut. Akan tetapi saat batu tersebut berhasil ditaklukkan, anak mereka sudah berubah menjadi burung. Si sulung berubah menjadi burung kekuwo dan adiknya menjadi burung kelik. Konon sampai sekarang kedua burung tersebut masih sering memanggil ibunya dengan kicauan memilukan yang didengar oleh warga kampung setiap tengah malam. Tidak tahu cerita lama-lama terus dia berubah katanya jadi burung yang kita tidak tahu nama burung itu, hitam. Tapi suaranya itu seperti klekowo katanya, keras. Nah itu dia terus saja dia bersuara begitu ya. Setelah dia menghilang anak itu cuma itu burung saja yang datang ke sana. Jadinya ya menjadi burung. Menurut anggapannya orang-orang yang di sana, berarti burung itu dialah itu. Soalnya orangnya sudah menghilang. Nah, memang ada mitos yang mengatakan berubah menjadi burung itu memang banyak versi. Jadi satu versi bahwa setelah dia berteriak menangis si anak ini, batu menjadi meninggi lagi, datanglah burung itu. Bukan anak itu yang berubah. Burung yang berubah mendatangkan air. Kan anak nangis itu meminta air dia. Jadi burung itu datang mendekat hinggaplah di kepala anak itu.
tidak? Ya. Tidak. Nah, enggak. Nah, kalau kejadian terjadi di sini dulu sebelumnya apa aja nih misalnya? Selain itu tinggi tiba-tiba. Yang pernah terjadi di lokasi ini. Yang baru-baru ini atau mungkin Jadi yang lama? ini yang baru-baru aja, yang baru-baru ini aja beberapa tahun yang lalu. Ini kan baru dibuat nih jalan yang di bawah itu, Mas Sukul. Jalan yang dibuat di bawah itu banyak itu pekerja yang dari luar itu yang memang kesurupan. Iya. Waktu dibikin jalan ini baru banyak orang berlalu lalang dan itu kesurupan dengan sendirinya. Ya. Berapa banyak pada saat itu, Pak? Itu yang bekerja waktu itu kalau tidak salah sekitar 15 orang itu tenaga kerjanya dari luar untuk memecah batu yang melalui akses yang mau ke sini. Nah, terus bisa dinetralisirnya gimana caranya? Nah, jadi pada saat itu tenaga yang bekerja itu saya katakan bapak-bapak ini rupanya tidak mengucapkan salam. Oh, hebatnya lewat permisi. Saya nggak tahu juga nih Mas, aku juga di sini kalau aku lihat ya, ini banyak sosok burung terutama gitu, burung. Tapi mungkin Mas Sukul nggak berasa, tapi aku bayangannya seperti sayap gitu. Keliling-keliling, nanti hilang lagi, nanti muter lagi, hilang lagi. Jadi berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh Mbak tadi tentang burung itu. Jadi dua orang anak yang tadinya duduk, ya saya ceritakan itu, dua anak yang duduk di atas batu itu menjelma menjadi burung. Anak itu. Ya, burung itulah yang kita sebut di dalam cerita itu dengan burung kelep kowo namanya. Kelep kowo. Oh iya. Nah, Pak, bener nggak sih kalau di sini banyak orang bertapa untuk mencari berkah? Banyak memang. Di sini karena memang dari dulu khususnya untuk warga masyarakat desa Padamara ini memang mengenal daerah ini daerah yang cukup angker. Sering orang di sini untuk dengan tujuan-tujuan tertentu untuk artinya bertapakur di sini, bersamadi di sini. Sekarang Mbak Rida coba di flashback residual energi waktu alam. Silakan. Awas hati-hati. Ya. Pemirsa, tiba-tiba Rida merasakan benturan gaib dan mulai berinteraksi dengan sosok penunggu batu golok. Assalamualaikum, saya Side. Sendakali. Oh, Sendakali. Sendakali itu siapa? Sendakali itu nama daripada yang saya ikutin itu. Iya. Oh, Sendakali itu putri yang tadi yang saya ikutin itu. Sendakali itu ada hubungannya dengan tempat ini apa? Itu ibunya, mamanya atau apa? Apa gawean ini? Apa hubungan ini? Merawat anak-anaknya, Pak. Oh, merawat anak. Ya. Merawat anak-anak itu tadi. Merawat anak-anak itu. Korelasinya ada merawat anak-anak. Berbeda dan batu ya bau jari pinggang ya. Jadi bukan batu golok. Sopan banget. Berbeda ada. Oh. Sopan ya. Ini merinding saya. Sopan banget ya. Punya estetika gitu. Udah. Nah, ini bisa tanya. Mungkin dia bahasa ininya enggak. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, mungkin bisa diceritain gitu. Apa tadi? Ya, jadi gini Mas. Tadi sih saya melihat ini sosok sosok seperti bukan sosok raksasa ya Mas ya. Kalau saya lihat sih mungkin buta hijau atau apa sih karena memang dari sini menghijau gitu kan. Tapi ini sosoknya perempuan Mas karena saya lihat bentukan payudara. Itu mungkin dia lagi pasti memperlihatkan sosoknya seperti itu. Tapi kalau saya lihat mungkin dia mewujudkan aslinya seperti sosok seorang perempuan, seorang putri gitu loh. Putri jadi kalau sering memperlihatkan. Cuman kalau sosok aslinya seperti itu, sosok seperti buta hijau. Nah kalau saya rasa Mas yang tadi perempuan ini beliau adalah seperti salah satu dari anak yang dia tuh akhirnya
merangkul yang 2 anak ini gitu loh Mas. Jadinya kan yang jadi sering mendampingi gitu loh. Jadi sebenarnya ceritanya seperti ini kalau saya lihat di sini. Ini tuh beliau si Putri ini mungkin sayang nggak punya anak seperti itu dan melihat mungkin ibunya asik bekerja seperti itu. Asik bekerja, tidak diperhatikan, sepertinya mau dibawa kekayangan tadinya Mas. Mungkin ya Mbak. Filosofinya saya bisa nangkep nih. Intinya sebagai orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jangan terus mengabaikan, lupa dengan tanggung jawab ke anaknya itu. Dan bagi sosok-sosok burung-burung di sekitar ini, mereka ini menganggapnya seperti sosok ibu gitu loh Mas. Makanya mereka begitu hormat sekali. Betul, setuju. Ini untuk ibu-ibu jangan pernah lupa dengan putra-putrinya, harus tetap perlu diawasi, perlu diperhatikan ya. Warga atau orang-orang sekitar sini, Bapak juga pernah lihat sosok Putri itu? Ya, memang saya sering mendengar dari warga di sini. Itu kalau malam-malam tertentu ada penampakan. Dan memang saya bukan mengatakan itu malam-malam, tapi memang malam-malam tertentu dia muncul ya. Betul. Kalau saya percaya sih sosok aslinya seperti itu, tapi dia kena suka memperlihatkan sebagai sosok ratu seperti itu loh. Ini Mas, saya punya tempat lagi nih Mas, dan nggak kalah menarik juga nih. Katanya sih di sini ada komplek pelabuhan gitu Mas, yang katanya agak misterius juga. Waduh, komplek pelabuhan agak misterius nih. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan penasaran dengan komplek pelabuhan yang agak misterius? Seperti apa energinya, seperti apa ceritanya, nah energi apa yang akan terlihat oleh Mbak Rida. Ini gitu terus, Mister Tukul. Bener mata, astagfirullah. Tuh. Pemirsa, pada 1 hari sebelumnya, Soleh Pati dan Tiara melakukan penelusuran di sebuah goa raksasa Lombok Timur. Misteri apa yang akan terungkap di tempat ini? Gimana nih, Kang? Iya, anginnya kenceng banget nih. Sepertinya ada vibrasinya sangat kuat untuk menuju ke mana ya ini? Tiara juga ngerasain auranya tuh udah mulai berbeda ya, Kang, di sini. Dan Kang, kita udah berada di Lombok Timur, tepatnya di Tanjung Ringgit. Nah, di sini tuh kononnya ada goa raksasa, Kang. Iya. Dan itu serem banget, Kang. Menurut legenda masyarakat di sini, putri-putri itu banyak yang hilang, Kang. Aduh, serem banget, Kang. Nah, pasti penasaran pemirsa. Langsung kita lanjut ke sana aja, ya. Ayo. Langsung nih, Kang ya. Ayo. Menuju ke belahan timur Pulau Lombok, Anda akan melihat keindahan panorama tebing laut dan pesona pasir pantai berwarna pink. Pada era Perang Dunia Kedua, Jepang mendirikan benteng pengintaian di area pantai dan sekitarnya. Sayangnya, benteng bawah tanah peninggalan perang tersebut sudah buntu tersumbat tanah. Namun, pondasi dan meriam sisa kejayaan penjajah masa lampau masih bisa kita lihat di tempat ini. Tak hanya goa buatan penjajah, tak jauh dari tebing pinggir laut Tanjung Ringgit, terdapat goa alam raksasa yang memiliki legenda misterius. Menurut cerita rakyat, goa tersebut dahulu dihuni oleh raksasa bernama Limandaru, yang telah menculik putri dari 3 kerajaan besar, yaitu putri kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga kerajaan Madura. Ketiga putri tersebut akhirnya bisa diselamatkan dari sekapan sang raksasa. Akan tetapi sampai sekarang Limandaru masih mencari sosok pengganti putri untuk menemaninya di dalam goa. Ceritanya dulu kan ada raksasa tinggalnya di Goa Raksasa Tanjung Ringgit. Ceritanya dulu si raksasa ini culik putri raja, 3 putri raja. Ada 3 pangeran yang datang untuk menolong putri tersebut. 1 yang masuk, 2 yang nunggu di luar. Nah, setelah dia masuk, si pangeran satunya, setelah dia berkelahi sama raksasanya di sana di dalam, raksasanya keluar. Raksasanya lari ke selatan, ke Sumur 9 namanya, di Sekaroh. Nah, di sana dia kebakar. Tak heran bila penduduk asli sekitar jarang yang berani mendekati goa raksasa ini.
Konon pengunjung sering melihat penampakan seorang wanita berpakaian kerajaan yang melayang di area dalam goa. Bahkan suara rintihan pilu pun sering terdengar dari dalam goa ini. Auranya udah mulai berubah, Kang. Nih Mbak Tiara, kayaknya vibrasinya lebih kenceng masuk ke salah satu tempat. Iya, Kang. Kenapa agak panas ya di sini, Kang? Aku ngerasa auranya tuh udah mulai beda ya, Kang. Memang kalau saya lihat dari pemirsa, dari kita jalan ke sana, sepertinya kita diarahkan untuk sampai ke sini karena memang itu ada getaran ketika residual ini yang saya tangkap ada tapak-tapak kaki yang memang itu sangat kuat dan sangat besar sekali gitu loh. Bener, Kang. Tadi ngerasa nggak? Ngerasa banget, Kang, pas mau turun tadi itu kayak ada yang nabrak gitu loh, Kang. Benar. Aduh, Kang. Dan Mbak Tiara ngerasa nggak ketika kita ngejakkan kaki itu? Iya, kayak ada getaran. Bener kan? Gitu, Kang. Nah, itu pemirsa residual yang saya tangkap itu getaran ketika sosok raksasa itu menampakkan kaki dan mau masuk ke lubang gua. Itu ngerasain apa? Sebentar. Kok kayak ada yang lewat sih, Kang? Wah, astagfirullah. Ini mata pemirsa, ada mata. Ini beneran. Aduh, agak merah gitu. Astagfirullah. Coba. Kang, coba. Mata satu matanya. Tiba-tiba Solepati dan Tiara tertarik sosok besar yang menyeret mereka hingga masuk ke bibir gua. Penasaran itu apa itu? Oh bener, mata, astagfirullah. Hati-hati, Kang. Tuh. Kang, itu merah banget, Kang. Iya, coba. Aduh, kok ngelotot, sebentar. Sepertinya ini nih. Ada info yang baru saya tangkap nih, Mbak Tiara. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Karena apa? Karena ini sangat tajam sekali pemirsa dan ini lubangnya sangat dalam. Mungkin kita langsung masuk lagi atau ketok lagi kali ya, Kang ya? Coba. Coba kita mungkin. Ya ampun, Kang. Pelan-pelan kebuka pemirsa. Seperti ada tutup yang, tapi ini kayak apa ini? Beneran loh. Berbentuk ini apa? Ada cahaya juga, ada ke arah terang juga ya, tapi ada gelap juga lagi. Kayak lapisan kabut gitu pemirsa. Jadi yang saya lihat itu ada cahaya di situ, terus seperti ada tangan ya, tangan gede banget di ujung sana, gitu kan, masuk ke situ, langsung masuk ke situ. Saya juga ngeliat tuh pemirsa tadi kayak ada pas diketok gitu, langsung kayak ada tangan langsung lari ke dalam lagi kan, Kang ya? Kan ada suara tangisan, Kang, di dalam kayak jeritan juga. Kayak tapi ada suara yang besar gitu, Kang. Benar. Gitu. Jadi dengusan mulut yang bernafas itu. Pemirsa, ini jaraknya jauh banget ketika kita harus nyampe ke sana. Itu udah suaranya udah terdengar ya. Dengusan kayak ngerasa udah dengusan nafasnya dari mungkin sosok raksasa ya. Baru dengusan aja itu udah terasa. Dan sepertinya kita ada Kang, ada sesuatu yang gede, Kang. Iya, tenang aja. Ini tangannya baru muncul. Pada saat Solepati menjelaskan keadaan di dalam goa, tiba-tiba Tiara menangis karena syok melihat sosok yang tinggi besar. Benar, saya lihat itu perempuannya bukan 3 ya, mungkin lebih di belakang itu banyak. Ada sebagian dari mereka ada juga. Ya. Mungkin Mbak Tiara sekarang coba rasakan residual alerginya yang salah satu sosok putri itu. Saya coba untuk ngerasain ya, Kang. Salah satu biar cepat konsentrasi lebih cepat. Astagfirullah. Pemirsa, tangan saya tapi diketarik. Ini sangat kurang aman ya. Mungkin kita langsung ke atas aja deh. Kita coba untuk netralisir atau penjelasan. Solepati dan Tiara merasakan benturan energi yang sangat kuat dari sosok penghuni goa, sehingga mereka memutuskan untuk mediasi di tempat yang tidak terlalu terjal. Mas, ke rumah tolong, Mas. Tutup mata, Mas.
Cepat ya, cepat. Oke, pemirsa, insya Allah lebih aman di sini karena tadi memang saya ketarik kaki saya, akhirnya saya kondisinya memang nggak aman. Langsung kita nanti ke atas. Bener, Kang. Nah, ini menurut saya sih informasinya belum lengkap ketika kita belum mungkin mediasi ya. Kita mungkin gali lebih dalam informasi ya, Kang. Siapa sosok Putri ini dan kenapa gitu di dalam gua itu ya, Kang. Mungkin yang kita tarik yang tadi yang agak deket dari mulut gua itu yang agak kita yang agak mau deket sama mandang kita gitu ya. Itu aja ya. Kak Tiara siap ya. Pemirsa, saya coba akan narik sosok gaib yang ada di situ untuk dimediasi ke Mbak Tiara. Agak ke sini, ada ke sana. Sosok Putri udah masuk ke Mbak Tiara dan hampir 90% masuk ke fisik beliau. Selamat malam, Nyai. Selamat malam. Siapa namanya? Mayang. Anda sudah berapa tahun ada di gua itu? Sudah berapa tahun? Berapa? Oh, sudah lama ya. Oh, Anda bersama siapa aja di situ? Berapa sosoknya? Ada berapa? Semua diculik. Siapa yang nyulik? Sosok raksasa. Namanya siapa? Sosok raksasa itu. Siapa? Hembatu. Oh, Hembatu. Nah, boleh tahu nih, Nyai Mayang. Iya. Anda diculik itu untuk dijadikan apa? Kenapa? Motivasinya apa? Sampai menyulik beberapa dari putri-putri raja. Motivasinya sang raja apa? Raksasa itu apa? Untuk apa? Untuk apa? Hah? Suka gadis perempuan. Oh, suka gadis? Oh, gadis yang masih suci gitu. Untuk dijadikan apa itu? Kekuatan. Oh, kekuatannya ya. Rasanya ada berapa rasa? Jumlahnya rasanya di dalam gua itu? Siapa? Berapa? 1. Yang lain-lain kan ada itu? Itu muridnya. Oh, muridnya, para tentaranya ya, mungkin pengawal-pengawalnya ya. Selain dia ada siapa aja? Ada siapa aja? Manusia ditangkap mungkin. Warga desa. Warga desa. Ya. Pemirsa. Solepati dan Tiara tiba-tiba mendapat serangan dari sosok raksasa. Saya tahan dulu. Kuat dulu ya. Tadi kan nggak terlihat mediasi oleh sosok itu. Apa yang dirasakan mungkin bisa cerita lagi banyak tentang mungkin ada ganjalan-ganjalan yang bisa diceritakan. Ini kayak sebuah kesedihan para putri, khususnya ini yang masih gadis ya, Kang. Iya. Saya ngeliat di sini para gadis-gadis yang masih suci itu ditangkap dan dibawalah ke goa ini untuk diambil kesuciannya, Kang. Itu untuk kekuatan
makhluk ini Kang, besar banget Kang. Berat. Jadi kerangka-kerangka itu di situ banyak juga ya, mungkin mayat tulang-tulang. warga di situ Kang, aku ngeliat jelas banget Kang. Aduh, tangisan. Dan itu perempuan gadis-gadis itu dikurung Kang, disiksa, abis itu satu persatu gitu. Kang, diambil sekiannya. Oke pemirsa, mungkin sudah jelas yang diterangkan oleh Mbak Tiara. Tadi ketika saya mediasi yang terakhir memang itu sosok itu langsung datang dan jelas sekali yang saya tangkap sosoknya tinggi besar. Mungkin pemirsa penasaran ya. Mungkin saya visualkan di atas kanvas saja. Yuk. Mas, ke rumah tolong mas, tutup mata mas. Ini ya Kang, sosoknya. Nah ini sama nih Kang, seperti yang Tiara tadi lihat. Ini pemirsa, ini sosok raksasa yang namanya Limandaru ya Kang ya? Iya, tadi pas mediasi kan, tadi ngomong begitu saya tanya kan. Limandaru ya. Dan ini juga ada sosok putrinya mungkin ini ya Kang ya? Putri yang disekap itu kali ya Kang? Enggak. Nah pemirsa yang saya lihat pertama tadi, matanya cuma satu, yang satu memang yang sebelah kiri itu seperti kena ini nih pusaka yang dibawa oleh pangeran. Jadi ditancapkan ke situ ya, ditusuk Kang, ya. Makanya mungkin buta ya. Buta satu. Terus ini sosok ini yang masuk Mbak Tiara tadi tuh dari Putri Majapahit. Iya. Jadi disekapi, Mayang. Ya. Terus disekapi batu yang ada di mulut gua di bawah sekali. Oke, Mbak Tiara dan pemirsa, kita lanjut di Mister Tukul Jalan-Jalan. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Aduh, enak mas, seger banget. Enak nggak mas? Aduh. Pantai Labuhan Haji. Dahulu tempat ini merupakan dermaga internasional yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada tahun 1800. Dengan waktu tempuh perjalanan selama 3 bulan. Selain itu, perjalanan ini merupakan pusat perdagangan dan ekonomi pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Komunitas etnis Tionghoa di Pulau Lombok pun berasal dari tempat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa sisa bangunan khas Pecinan. Beberapa lokasi kuburan untuk warga keturunan Cina juga dapat ditemukan seperti terlihat pada daerah Penede Gandor, sekitar 500 meter dari pelabuhan. Pada tahun 1942, Jepang melakukan invasi besar-besaran terhadap kolonial Belanda. Tentara Jepang pun membumi hanguskan wilayah pantai Labuhan tanpa ada yang tersisa. Kekejaman invasi Jepang pun terekam secara tak kasat mata di tempat ini. Warga seringkali mendengar suara pilu orang menangis dan meminta pertolongan. Bahkan penampakan organ tubuh manusia pun sering terlihat di sekitar pantai ini. Ya dulu masih belum dibangun ini masih anak saya masih kecil, mau diminta sama sosok makhluknya di sini. Makhluknya ya panjang rambutnya, cewek berambut panjang. Terus yang paranormal yang melihat dia tahu dia mau dimintai anak saya, dia minta didoain. Terus dia suruh saya ngambil airnya, terus itu dimandiin sama airnya itu. Dan setelah
terbangunnya dermaga ini ternyata masih ada barang-barang yang halus. Satu contoh, di tengah-tengah kolam itu ada manusia tinggi, besar, lalu hitam. Dia berdiri ada tonggak di tengah-tengah dermaga itu. Dia keluar pada saat mau maghrib dan sekitar mau habis sholat subuh dia keluar. Hanya itu sebatas yang saya lihat. Namun hal-hal yang mistis banyak ya. Cerita orang lain kebanyakan memang baru-baru ini kejadian. Ada masyarakat di sini juga yang datang mencari barang-barang ronsokan di dermaga itu. Ternyata setelah dapat terus dia pulang, saya juga sebagai masyarakat kaget. Dia sakit enggak, orang tuh tahu-tahu pas sampai rumah dia meninggal. Aduh, wah. Enak ya Mas? Aduh, udaranya seger. Oh, ini seger ya Mas ya? Udaranya seger. Seger Mas? Aduh, enak banget. Aduh, enak Mas? Seger banget. Enak gak Mas? Aduh, asik banget dah. Enak Pak. Apa yang kamu ngomongin tuh ternyata bener semua. Iya, iya. Enak ya Mas? Enak Mas? Enak gak? Bawa keranjang layang. Enak gak Mas? Gila aku. Kamu ngapain? Kangen. Celengan. Kamu duit lagi. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Nah, pemirsa Mr. Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Rida. Tadi Mbak Rida mengajak ini karena konon katanya tempatnya indah, udaranya sejuk dan memang sangat luar biasa. Ini tempat apa dulunya Mbak Rida? Nah, ini sih pelabuhan ya Mas ya. Pelabuhan pertama yang pada waktu memberangkatkan haji Mas di sini. Tapi ada sisi misterinya juga Mas. Misterinya apa? Nah, karena konon kabarnya di pelabuhan ini itu pernah dibumi hanguskan oleh Jepang Mas, tentara Jepang. Jadi ini dulu tempat pelabuhan orang-orang naik haji, terus akhirnya dibumi hanguskan oleh... Seperti habis terjadi kebakaran. Halo, assalamualaikum. Senang sekali berdoa di sini ya. Ini dengan Pak... Ini saya tokoh masyarakat Pak Kadus. Tokoh masyarakat sini, ini Pak Kadus. Luar biasa. Gimana Pak? Ini konon ceritanya seperti apa sejarahnya? Apa benar yang dikatakan Rida itu dulu di tempat pelabuhan haji, terus akhirnya di bumi hanguskan oleh Jepang? Memang pada tahun 18-an dulu, memang sejarahnya Labuan Haji di sini tempatnya orang berangkat naik haji. Ya, pada saat masuk pada penjajah yang pertama pada saat itu yaitu dari Belanda membangun semua apa yang ada, namun karena yang namanya kekuasaan datanglah Jepang pada saat itu membumi hanguskan. Ada bangunan-bangunan yang mungkin nanti kita bisa lihat di sana, bangunan yang sudah dibumi hanguskan yang enggak dikena sama bumi hanguskan. Oh, ada juga. Karena di sana saya lihat juga mistiknya betul-betul sangat angker Pak. Apa dikatakan Pak Kadus ini luar biasa sekali. Ombaknya aja loh tingginya sudah mencapai 3 meter tuh dan menggulung. Dan bulan purnamanya sudah nongol seperti kayak melihat jadi saksi kita lagi syuting Mr. Tuko Jalan-Jalan di tempat yang paling indah di Indonesia ini. Luar biasa. Pak sendiri pernah mengalami hal apa ya? Saya mungkin di-share-kan kepada pemirsa Mr. Tuko Jalan-Jalan. Saya pernah alami sendiri juga pada saat itu hari Jumat pagi di pinggir pantai ini. Saya jalan-jalan pagi hari Jumat itu ada binatang laut yaitu gurita. Satu, ombaknya memang kecil, pasang surut. Nah, saat saya jalan-jalan, saya kasihan lihat itu, gurita itu. Saya pungut gurita itu, mau rencana saya mau selamatkan di pantai itu, di ombak itu. Pas saya mau selamatkan, timbul dia lagi, gurita itu dengan berbadan kepalanya aja ya besar sekali. Makanya pada saat itu saya juga kaget sampai saya sakit 3 hari. Melihat kejadian apa itu yang sebenarnya gurita itu kecil. Saya pungut untuk saya buang ke laut itu. Ternyata mungkin mengucapkan terima kasih atas keselamatannya sehingga dengan seperti itu saya juga sakit merasakan
keajaiban itu ya. Apa yang diceritakan Pak Kadus itu gurita yang tadi kecil kayak merasa kayak terdampar. Pak Kadus punya inisiatif untuk menolong supaya gurita itu tidak sampai mati atau ke daratan, terus diarahkan ke laut. Tapi tiba-tiba gurita yang kepalanya kecil bisa membesar dengan sendirinya itu, bisa kecil terus membesar tuh gimana? Mbak Rida kalau Mbak Rida. Ya gitu. Nah kalau menurut saya nih Mas, sebetulnya kejadian ini nggak semua orang bisa mengalami. Gitu, mungkin karena Pak Kadus ini mungkin berarti kalau bagi mereka ini spesial gitu kan. Jadi jadi mereka itu hanya memperlihatkan sama orang-orang tertentu aja Mas, nggak semuanya. Kebetulan jadi pilihan orang-orang pilihan yang dipilih oleh energi itu. Terus? Ya, seperti itu. Pilih gurita itu memilih beliaunya itu. Betul. Dan itu bukan tanpa alasan Mas, bukan tanpa tujuan juga gitu. Mungkin dengan dia memperlihatkan satu keajaiban itu sama kepada Pak Kadus, mungkin ya itu tadi Mas, demi untuk setidaknya memberitahukan kepada Pak Kadus bahwa kami ada di sini. Rida merasakan residual energi yang cukup kuat dari sosok-sosok penunggu pantai Labuhan Haji. Ini tangannya Mbak Rida tuh arahnya ke sana tuh ada siapa? Ya memang ada bangunan yang angker di sana. Ada bangunannya angker, ada bangunannya angker. Hah? Kejadian-kejadian yang pernah saya juga alami pada saat itu. Itu ya. Ya, di sana kita ada tragedi memilukan juga. Tragedi yang memilukan. Yang pada saat itu ada pembantian pada saat dulu itu kejadian yang sekitar tahun 43-42 itu. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kami seluruh alam semesta ini. Sebetulnya ada energi apa yang tadi Mbak Rida tangannya mengarah ke sana dan Pak Kadus itu menceritakan bahwa dulu ada terjadi yang sangat memiliki ada pembantaian. Seperti apa energi yang akan terlihat oleh Mbak Rida dan tim Mister Tukul jalan-jalan. Ini terus Mister Tukul jalan. Dibunuh seperti apa? Dibunuh ditembak atau disiksa atau diapain? Ada yang mengoperasikan meriam ini. Yang mengoperasikan meriam ini. Nama Anda? Selamat malam.